Kalau Anda punya bukti apa? Kalau tadi ada yang baru. Mas Alfator menyatakan. Kebetulan nggak apa-apa Mas Alfator. Tadi saya juga sempat dengerin sih di jalan. Kemudian Mas Andi juga, ya Pak Refli sama Pak Bitor. Tapi saya baru saja ketemu dengan seseorang yang nanti akan muncul di salah satu podcast. Oke. Dia adalah seorang yang bisa menjelaskan bahwa meskipun konon tadi yang disebut Pak Paiman itu sudah konon dia sendiri bilang hanya dari 97 sampai dengan tahun 2002. Tetapi faktanya dan ada beberapa bukti, Pak Paiman itu sampai dengan 2015 bahkan 2017 itu masih sering bolak-balik ke Pasar Pramuka. Oke. Ya, jadi karena itu terkenal beliau sebagai sebutannya adalah Pak Dosen. Gitu. Oke. Dan itu mengerjakan mulai dari skripsi sampai dengan hal-hal yang sampai kita tadi tunjukkan bagaimana kalau ijazah ya gitu. Dia pelaku loh dia di situ. Ya meskipun agak disamarkan tadi. Gitu. Dia siapa? Seseorang nanti agak ada. Jadi artinya apa? Kami publik mencoba connecting the dots gitu ya. Artinya apa yang bisa kita sambungkan antara kemudian tuduhan Pak Jokowi ijazah palsu dengan kemudian Paiman? Ya, jadi gini, kalau ini dikatakan sebuah perjalanan atau mencari fakta gitu. Kalau saya malah setuju memang kita harus bentuk tim pencari fakta. Karena ada fakta-fakta bahwa saya, Bang Resmond dan kemudian Dr. Tifa itu menyatakan kalau ijazahnya tidak identik. Dan alhamdulillah besok pagi akan digelar-gelar perkara khusus dan insya Allah saya juga akan hadir di Barreskrim. Nah itu kita akan menguji apakah memang benar kemarin hasil dari lab 4 itu adalah sesuai dengan crime science identification atau enggak. Jadi yang disebut identik itu perbandingannya harus jelas. Nah dari situ itu di ujung. Tapi kan berarti harus ada yang menemukan, harus ada yang membuat ini dari mana. Nah beberapa waktu lalu kan statement Pak Bitor ini kan sangat viral ya, yang beliau menyampaikan ada dibuat Pasar Pramuka. Ini kan masih harus kita cari benar nggak Pasar Pramuka itu. Terus terang kan kita nggak boleh langsung mengatakan oh itu pasti ada nggak. Kita mencoba mencari dan alhamdulillah juga ketemulah beberapa nama termasuk ada yang kemarin di salah satu TV ya sama dengan Pak Andi ini kita dipertemukan dengan suara dari Prof Paiman ya gitu dan kemudian Prof Paiman juga sempat WA saya waktu itu mengatakan kalau saya nggak boleh meneliti lagi harus minta maaf ke Pak Jokowi. Kemudian saya disuruh tenang kalau ingin keluarganya damai dan tenang. Wah ini kan nggak benar nih ada intimidasi kayak gini. Oke, Anda anggap itu intimidasi? Iyalah gitu, jelas betul gitu. Kalau itu ahli bahasa pasti. Tapi alhamdulillahnya gini, faktanya Prof Paiman beberapa hari yang lalu minta maaf WA lagi kepada saya dan menyatakan kalau itu bukan intimidasi. Tapi yang menarik Prof Paiman sendiri mengaku kalau beliau dulu pernah punya usaha, tapi memang bukan usaha percetakan. Saya bilang apa adanya. Beliau bilang usaha pengetikan skripsi dan juga pokoknya penjilitan dan lain sebagainya fotokopi di Pasar Pramuka. Tapi hanya sampai tahun 2002. Jadi berusaha menjauhkan dari cerita sebelumnya dari 2012. Tapi ini justru itu yang menarik kami dan salah satu podcast ya sebut saja Sentana lah gitu. Yang kemudian kami melakukan investigasi reporting ke dalam karena kebetulan ada wartawan senior juga di Sentana yang kemudian bisa mendapatkan cerita-cerita bahwa Prof Paiman itu tidak benar kalau hanya sampai 2002.